semua untuk pengantar acara. Sedulur tiang lanturan matur, ngiring sareng-sareng aturan pengajian umat. Om Swastiastu. Selamat pagi. Sampun dapat senek kan nggih? Pastinya masih semangat. Selamat pagi. Inggih semangat. Tiang aturan sesama para peserta maga sami sampun rawuh ring kegiatan Rumah Bina Keluarga Sukinah demi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Terung tiang lanjut nika, mohon izin tiang memperkenalkan diri dumun seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nggih. Tiang mawasta Nimade Tisna Irawan, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Mungkin suatu kebanggaan bagi titiang dados moderator di rahina puniki. Nah, di sini di tengah-tengah kita sampun wenten ika narasumber yang sangat luar biasa. Dan 1,5 jam ke depan akan menemani kita. Mohon diizin ke Tuajid yang bacakan kurikulum PT-nya nih. Nama beliau DRS I Gusti Agung Gede Manguningrat MAG. Tempat tanggal lahir Denpasar 6 April 1964. Alamat rumah Jalan Ahmad Yani 71 Denpasar. Niki wenten nomor telepon Sira Uni nika bisa konsultasi langsung sarang Tuaji 081 239 83349. Mangkin pendidikan. Waduh niki Tuaji sami niki satu-satu nika. Nggih. SD nomor 21 Denpasar. Kemudian SMP Negeri 1 Denpasar. SMA Negeri 1 Denpasar, kemudian S1 jurusan Sastra Universitas Udayana, lantur S2 jurusan Brahma Widya IHDN Denpasar. Kemudian riwayat jabatan. KP pertama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrane. Yang kedua, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Keempat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Dan yang terakhir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Ini akan memaparkan materi tentang dinamika perkawinan dari sudut pandang agama Hindu. Tiang persilahkan kepada narasumber untuk memaparkan materi kita kali ini. Ayo itu aja terus. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tadi semangat kok kurang kompak. Mari bisa Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, suk semua. Terima kasih moderator. Silakan Riki. 1,5 jam ini kita mulai dengan mengenai perkawinan Hindu. Jadi kita akan tahu bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami suatu dinamika. Sekarang susah, sebentar gembira, kemudian ya santai-santai sederhana biasa. Kadang-kadang ada masalah lagi. Itu biasa dalam kehidupan kita. Nah kemudian dalam perkawinan pun demikian. Ada suka dukanya ketika perkawinan. Mulai dari ketika mencari pasangan sampai menikah, sampai meninggal pun nantinya ada suatu masalah. Itu suatu dinamika yang memang kita harus hadapi selama hidup ini. Nah kalau berkaitan dengan perkawinan, ada yang tahu nggak apa di perkawinan? Kawin sama nikah? Nanti. Oke, sebelum itu saya ingin tahu. Lihat gambar di depan. Tahu? Maaf, saya bukan keindian karena saya tidak melihat di gambar-gambar Hindu Bali yang bisa mencerminkan ini. Gambar ini mencerminkan suatu hal yang sangat bagus sekali. Bisa dilihat, bisa diperhatikan.
Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari gambar ini? Saya sebutkan Dewa Siwa ada dengan atribut beliau semua, kemudian Parwati dengan atributnya, kemudian anak beliau Kartikeya, kemudian Ganesha, dan masing-masing dengan kendaraannya. Siwa dengan Nandini, sapi, Parwati dengan singa, itu ada singa, kemudian Kartikeya dengan burung merak, dan Ganesha dengan tikus, itu sebelah kakinya sapi. Bisa di zoom ya, sebelah kaki sapi ada tikus di sana. Itu. Nah, ini apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari itu? Apa dia lagi memegang permen kali ya? Apa yang kita bisa tarik dari gambar ini, dari kehidupan keluarga ini? Ada yang tahu? Belum apa-apa udah pas. Karena tidak tahu. Ada yang tahu? Adik? Enggak? Oke. Ini menunjukkan suatu keluarga yang sejahtera, harmonis. Kenapa saya katakan demikian? Ada lihat kan? Dalam diri Siwa sendiri kita lihat ada air, ya kan? Gangga keluar dari kepala beliau. Tapi dari mata beliau apa keluar? Api. Itu suatu hal yang bertentangan, air dan api. Kemudian kendaraan Siwa, Nandini berupa sapi. Kendaraan Parwati apa? Singa. Nandini itu kan makanan singa. Nah, kemudian di leher beliau Dewa Siwa ada ular. Makanan ular tikus, itu kendaraan dari Ganesha. Kemudian ular itu makan dari burung merak. Burung merak itu kendaraan dari Parwati. Jadi semua di sini bertentangan sebenarnya, tapi bisa harmonis. Nah, inilah jadi saya bilang bahwa salah satu simbol dalam agama Hindu yang mewujudkan suatu keharmonisan adalah keluarga Dewa Siwa. Bagaimana bisa suatu hal yang bertentangan itu bisa akur dalam satu keluarga? Ini manajemen tersendiri nantinya dalam satu keluarga. Bagaimana mengatur supaya itu tidak terlalu keras. Mungkin terjadi pertengkaran, tapi tidak begitu besar. Nah, inilah. Jadi gambar ini saya sampaikan bahwa ini adalah simbol keharmonisan dalam Hindu. Nah, kembali lagi ke masalah perkawinan. Arti perkawinan, lanjut. Ini ya, dalam KBBI artinya apa? Kemudian silakan itu. Dalam lanjut yang kedua, ini dalam Undang-Undang Nomor 1 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu jelas disebutkan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya tujuannya memang adalah membentuk suatu keluarga yang didasarkan pada Tuhan yang Maha Esa. Itu secara umum. Nah, kemudian kalau di Hindu, bagaimana tujuan perkawinan Hindu? Silakan. Saya ambil dua kutipan saja ya. Ini Dena Bastin, salah seorang penulis. Dena Bastin menyebutkan bahwa sebelum seseorang itu menikah, dia adalah sebagian dari, baru setengahnya dari manusia. Kalau laki-laki bagian kanan dari istrinya, kalau wanita bagian kiri dari laki-laki. Itu baru setengahnya. Ketika bersatu, barulah disebut manusia utuh, sama dengan Ardhanarishwari. Itu Dena Bastin menyebutkan dan filsafatnya terkait dengan Hindu. Jadi bagaimana kita untuk mewujudkan suatu perkawinan menjadi satu, menjadi manusia yang utuh, salah satunya adalah dengan cara kawin, menikah, biar kita sempurna. Nah, lanjut dalam Profesor Titip, saya ambil salah satunya, ada 3 poin Dharma Sapati, kemudian Praja Rati. Ini yang pertama itu jelas disebutkan bahwa adik-adik silakan itu lihat
apa fungsinya ya. Satu, tanggung jawab suami terhadap istri, kemudian melihara, kemudian yang penting itu pasti nomor 3 diperhatikan, hubungan seksnya itu biasa anak-anak muda. Ini dari tujuan agama Hindu di Bali. Nah kemudian tadi ada celutukan kawin dengan nikah, ada yang tahu bedanya? Pas. Belum apa, pas juga. Tadi celutuk. Coba salah satu. Ayo deh. Coba. Kalau perkawinan nikah kan untuk yang apa ya, istilahnya flora fauna nikah. Flora nikah, kawin nikah bahasa kan gitu. Artinya gimana? Dia nggak enak nih soalnya. Oke, perkawinan itu adalah berhubungan, dan kalau pernikahan nikah yang dia tahu karena pengalaman dia Niki sudah menikah dan waktu nikah banyak menghabiskan uang nikah. Artinya ada sarana dan upakara tertentu yang bersifat sakral. Kalau perkawinan nikah menurut dia nggak ada sakral-sakralnya gitu. Kawin ya kawin gitu. Seperti buah-buahan nikah, celeng kawin aja kaumnya itu, kemudian bunga pucuk nikah kan sarinya dengan yang dibantu oleh hewan gitu. Nikah yang pahami gitu. Kalau nikah kan menurut yang sakral gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Iya. Itu bagus, benar juga, masih secara umum dan khusus itu. Ada lagi lebih mendetail lagi. Tadi dibilang kawin itu banyak menghabiskan acara kan, menghabiskan uangan. Ya, nikahnya banyak menghabiskan uang, banyak undangan kan? Ya, banyak undangan. Tapi kalau kawin hanya berdua aja kan? Kalau nikah itu banyak rame-rame kan? Kawin hanya berdua aja. Ada lagi, kalau nikah ya itu kira mengirim undangan. Tapi kalau kawin menyemai benih kita kan. Lebih jauh lagi ada. Ini umum dulu ya. Kalau kawin itu rame-rame, udah ya tadi berdua aja dah. Kemudian kalau nikah itu pakai surat. Kalau kawin hilangkan S-nya aja, pakai urat aja gitu. Itu. Nah itu yang gerojok banyak itu. Kemudian ada lagi kalau nikah pasti ketawa hahaha semua gembira kan. Tapi kalau kawin aja gitu. Nah itu. Tapi ini yang jelas ya. Seperti yang saya katakan. Ini 3B. Ini yang umum dipakai di Indonesia. Bibit, bebek, bobot. Biasanya seorang tua ketika anak laki-lakinya mencari pasangan ditanya, siapa orang tuanya? Nah kengker, ini bibitnya gimana? Bagus nggak? Kemudian, oh nak lung kene, keluarganya kene. Ada di bawah. Lalu bebet itu terkait dengan penampilan. Yang ini biasanya sugesing, yung lapising. Nah itu kayak sekarang. Nah ya, udah kerja apa belum? Gitu. Itu biasanya bebet. Kemudian bobotnya, karakternya biasanya dia. Gimana kehidupan sosialnya dia? Kemudian gimana pergaulannya? Itu bobotnya. Di Bali pun diperhatikan hal ini. Tapi lebih jauh, ada yang kedua ini yang diperhatikan di Bali. Lanjut yang kedua. Yang kedua, pertemuan otonom. Cocok nggak antara laki dan perempuan itu? Ini akan diayat dari Urip Pancawara, ya, Saptawara dan Sagwara. Itu dijumlahkan, ada jumlah tersendiri. Laki berapa jumlahnya, perempuan berapa jumlahnya, dibagi 16. Setelah dibagi 16, hasilnya berapa? Ada kalau tak salah 1 itu madya, kemudian 2 itu kaon, 3 yang baik itu 5, 10, 11 sampai 12, 13, 16. Itu yang baik. Ketika selisih itu dapat, itu sangat baik. Tapi ketika
hasilnya jelek, ada solusi dalam Hindu. Inilah agama Hindu, agama di Bali. Ketika ada sesuatu yang jelek, pasti ada solusi di dalam pemecahannya. Demikian juga pertemuan ini. Ketika ada tidak bagus, pertemuan tidak bagus, pada waktu perkawinnya pasti ada caru pertemuan. Silakan mungkin tanya-tanya pengisar, jadi nggak ada caru pertemuan? Pasti ada. Letaknya itu khusus. Ketika baru datang, di atas tempat pintu, di bawah tempat tidur. Itu 3 tempat. Biasa kadang-kadang ketika kalang-kalang itu dengan itu ada di sana di depan sangat dikasih cara pertemuan. Itu biasanya. Itu masing-masing terserah penempatannya. Ini cara pertemuan untuk menetralisir ketidakbaikan pertemuan tersebut. Ini cara pertemuan. Kemudian ada lagi. Tadi saya perlihatkan sama Gede Mani, ada sebuah buku. Seks sebagai suatu pendakian spiritualitas. Jadi hubungan seks itu bukan dianggap sebagai hubungan biasa saja, sebagai suatu pendakian spiritualitas kita. Nah, dalam buku itu ada disebutkan ketika seorang perempuan rambutnya begini, kelemahannya di sini. Ada itu. Laki-laki juga ada. Rambut, kulit, semua. Ketika pertemuan, hari pertemuannya apa namanya? Lahirannya juga ada. Itu ada. Banyak juga buku-buku yang menyebutkan hal itu. Untuk laki-laki ada, bentuknya juga ada. Kalau bentuknya itu dalam buku, saya lupa bukunya, hilang buku saya. Bentuk laki, bentuk vagina, bentuk ada itu. Kelemahannya kalau bentuk ini, kelemahannya gini. Kalau ini bagaimana? Kalau termasuk yang jelas sekali, kalau kulit hitam, titik rangsangnya di mana? Ada itu. Itu dalam Hindu. Ya. Pokoknya semua ini diambil dari Kama Sutra. Kemudian ada lagi buku Kama Sastra, dan ini seks sebagai suatu pendakian spiritualitas. Ini ada. Saya baca bukunya itu. Silakan kalau mau fotokopi silakan. Itu. Nah, di sini juga kita bisa tahu untuk mencari pasangan kita. Gimana sih pasangan? Oh, ini pasangan kita begini. Oh, berarti kelemahannya, rangsangnya sini, ini. Kita tahu. Nah, salah satu mungkin solusi untuk mencari pasangan. Nah, namun secara umum yang paling penting ini adalah kenali diri sendiri dulu. Benar nggak? Ketika kita mencari pasangan, kita harus kenali diri kita sendiri. Benar nggak? Ya, kita harus tahu diri kita. Yang gimana sih yang ingin saya inginkan? Ya kan? Nggak usah bebas ya. Lalu datang yang lain lah. Saya nggak senang. Tapi keinginan saya pasti setiap orang itu mempunyai keinginan pasangan saya harus begini. Pasti itu saya yakin. Dia harus bisa hidup dengan menghargai orang tua. Pasti itu ada suatu keinginannya. Jadi kenali diri kita dulu, apa keinginan kita, kita coba cari. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya, kenali keluarga dan ini. Jadi kita harus tahu keluarganya dia, sama seperti tadi bibitnya. Siapa sih keluarganya dia? Kita harus tahu itu. Sehingga kita bisa memahami, oh ini harus begini. Bisa, oke, siap jadi pasangan saya. Kemudian berikutnya, sosial budaya. Ini dia, bagaimana kehidupan sosialnya, suka bergaul nggak dengan orang luar, ya lingkungannya. Cuma nongkrong aja di kamar, waduh gimana ini? Apa bisa nanti kita ajak bermasyarakat? Pasti ada pandangan demikian tadi. Ya. Itu kemudian nilai dan tujuan bersama. Nilai-nilai yang dia miliki apa? Ya, nilai-nilai pasti nilai tentang kemanusiaan, ketuhanan, apapun itu kita tahu bahwa ini dia seperti ini, nilai-nilai itu terpendam nggak dalam dirinya dia. Dan tujuan hidupnya apa sih? Itu kemudian selanjutnya
cara menangani konflik. Kita harus tahu juga ke pasangan kita, kalau dia ada konflik, pasti akan terjadi konflik dalam satu rumah tangga. Lalu bagaimana caranya dia menangani konflik? Mungkin adik-adik ketika mencari pasangan bisa mencoba uji dia. Sekarang kan banyak di YouTube, TikTok, prank-prank itu untuk menguji pasangannya setia enggak. Nah, itu salah satu. Ketika uji aja dengan konflik itu. Nah, selanjutnya ada komunikasi. Ini yang sangat penting sekali. Suatu keluarga tanpa ada komunikasi itu hambar. Di sini setiap pasangan adik-adik sebelum menikah mestinya tahu ada kan deep talking, pembicaraan yang mendalam. Jadi ketika pasangan, ketika bertemu lagi asik berdua, boleh kita ngomong macam-macam, tapi coba secara mendalam kita berbicara tentang masa depan kita gimana. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Itu secara mendalam yang harus kita bicarakan dengan pasangan kita. Sehingga nantinya ketika ada satu masalah, kita bisa selesaikan bersama-sama. Itu komunikasi yang baik. Nah, kalau semua itu tidak ada, bersabar dulu. Jangan udah emosi, nggak perlu jodoh, udah kamu sana ngawang rakyat. Jangan demikian, langsung loncat. Jangan demikian. Itu pasti ada jodoh nanti bagi seseorang. Cuma waktu yang menentukan, alam yang menentukan kapan. Terus terang aja, mohon maaf, saya memang sudah pernah pacaran. Saya ketemu dengan istri saya itu pacaran 6 bulan. Saya belum diceritain begini. Saya buka baru April, saya kedatangan teman dari Taiwan. Dia seorang ahli pengobatan dan pintar ngeramal. Lalu ngeramal dia, semua saudara-saudara dia ngeramal. Oh, kamu anak keempat pasti cewek. Benar ternyata. Dan banyak benar. Terakhir sebelum dia berangkat, saya tanya, saya panggil kakak dia, Kak Hong, semua kamu ramal. Coba adikmu diramal. Gimana? Dia udah sebentar. Apa yang kamu tanya? Kapan saya nikah? Umur 28. Saya terkejut. Waktu itu umur saya sudah 28. April 28 udah. April itu udah 28. Belum punya pasangan waktu itu. Jadi saya ketawa, nggak mungkin kan? Nah, tapi perkembangan selanjutnya gimana? Pendekatan tip talking, kemudian terus akrab dengan pasangan saya. Desember, 25 Desember saya menikah. Masih 28 kan? Ya benar juga gitu. Nah, kita bersabarlah. Karena belum tentu harus ketika dikasih oleh Tuhan, ini loh pasangan kamu. Enggak demikian. Kita harus usaha, bersabar. Kadang-kadang begini loh adik-adik, sesuatu yang kita hadapi di dunia ini, ya, ketika kita berusaha mencari ini nggak bakalan ketemu. Tapi ketika kita lepas, sudah nggak usah lah, ketemu gitu. Tapi untuk membersihkan dirinya dia, jadi melaksanakan sholat dharma, apa mestinya sembahyang atau apapun, ini karmanya dia yang kita tidak bisa tahu, sehingga dia tidak kawin. Jadi dia mandiri, jadi kalau hidup randol, kanil istilahnya kan, tidak kawin-kawin. Nah, ini yang kita tidak tahu. Itu. Kalau itu udah, kecuali itu yang saya katakan. Ya. Nah, itu tentang mencari pasangan. Silakan adik-adik, kalau memang yang belum kawin di sini, belum nikah, berapa orang? Yang belum nikah, yuk jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ya, nggak apa-apa, banyak, nggak masalah. Sabar aja kalau, tapi semua udah punya pacar nggak? Udah. Yang belum mana? Coba aja cek nanti. Ada yang 2 lagi punya. Ada 2, itu celaka itu. Yang belum mana, Pak? Coba aja uji. Yang belum, sabar dulu kan. Yang sudah, coba bibit-bibit bobotnya. Nah, kemudian ya itu, otonannya silakan tanya di geria-geria lah. Gimana itu, cocok nggak ini gitu. Nggak cocok, lanjut aja, gas gitu. Ya, kalau enggak, udah. Dan kalau memang sudah jatuh kita, mohon sama tukang batan cari pertemuan. Ya, itu harus disiapkan sehingga semua itu bisa dinetralisir. Nah, lanjut perkawinan.
Ini, ya, lanjut. Nah ini ya adik saya. Jadi terkait dengan perkawinan ini sangat perlu kita perhatikan dari awal ya. Dari awal kita harus perhatikan bagaimana seseorang harus menikah atau kawin. Kawin atau nikah ini. Tapi kalau gue bilang kembali ya tadi ya, maaf ya lupa tadi, apa beda kawin dengan nikah sudah kan? Ada sebenarnya satu pertanyaan yang belum muncul di sana. Kenapa undang-undang disebut undang-undang perkawinan? Bukan undang-undang pernikahan. Dijalankan berdua. Ya? Dijalankan berdua. Dijalankan berdua. Enggak apa? Apa kira-kira? Kira-kira. Ada nggak yang tahu kira-kira kenapa disebut undang-undang perkawinan? Perkawinan konotasinya negatif. Jawabannya adalah begini, suatu undang-undang itu akan dicari secara global dulu, yang umum dipakai dulu, ya. Nanti yang umum bisa nantinya bisa dijabarkan ke hal-hal yang lebih kecil, bisa dijabarkan lebih kecil sehingga ketika undang-undang ini muncul, nanti ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan gubernur, ada sampai kecil pun bisa ya. Tapi kalau sudah kecil dulu pernikahan itu kan lebih kecilnya lebih kecil, di bawahnya nggak akan bisa dijabarkan lagi. Jadi ini penjabarannya. Kedua, kalau pernikahan itu umumnya hanya dipakai oleh umat Islam, sedangkan umat lain itu masalah perkawinan. Jadi tidak bisa mencakup seluruh agama. Nah oleh karena itulah diputuskan bahwa undang-undang perkawinan yang dipakai. Ya, nanti kalau ada pertanyaan kenapa undang-undang perkawinan dipakai, inilah dasarnya. Ya. Nah kembali kepada masalah ini, dari sini kemudian dijabarkan dalam agama Hindu di Bali. Di Bali nggak semuanya dipakai, hanya beberapa aja dipakai di Bali. Tapi hampir semuanya kena. Nah kalau di Bali ada yang tahu berapa ada tata cara perkawinan di Bali? Cara kawin di Bali? Ah, kawin dulu gimana? Kawinnya Nggak tahu berarti nggak? Istilah perkawinannya? Apa ambil semua lari atau dipaksa? Wangsin, adik. Ya. Ada yang ngaruh. Ada mualing, kawin lari. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu sebelah sana nggak pernah muncul suaranya? Ayo coba. Ini nama belajar. Iya kalau di Bali lanjut. Ini di Bali ada satu kawin lari. Kawin lari ini biasanya ya sambil lari-lari aja. Tidak di masa Balinya kan lari kan. Satu ya. Masa Bali kan Live. Live. bahasa istilah Bali. Memaling kadang-kadang. Ini kadang-kadang memaling disebut. Bahas Bali tentang Itu kadang-kadang yang biasa diambil. memaling ya. Kawin lari itu. Nah, orang tua tahu tapi tidak direstui. Ini biasanya kawin lari. Memaling. Ya maling kemudian tapi ada orang tua nggak. Oh silakan sudah. Tapi sekarang udah jarang kawin lari. Kemudian mengganak ini yang paling bahaya ini. Mengganak, memaksa. Jadi seseorang wanita itu dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan orang tua, persetujuan dirinya dia itu dipaksa. Nah kemudian memade ini yang umum dipakai. Nanti kita bicarakan gimana proses memade. Nah kemudian ini nyentane. Nah, ini Pak. Nah ayo, siapa yang mau nyentane di sini laki-lakinya? Ayo. Ayo. Jangan yang laki-laki aja, yang perempuan ada aja sendirian di rumahnya. Ya, yang tentang. Yang perempuan ada sendirian di rumah, nggak punya adik laki-laki. Oh iya, aman. Oh aman berarti katanya. Aman. Saya mau nyentak. Kalau nyentane ini umum, mohon maaf ya. Ini sering terjadi di daerah Tabanan. Di daerah Tabanan itu banyak teman bisa punya teman juga nyentane juga dia. Nyentane.
Jadi pihak laki diambil oleh pihak perempuan, balik yang perempuan menjadi produser. Itu prosesnya, itu nanti ada dalam peraturan, ada. Nah ini Centana, ini memang diperkenankan dan memang ada di Bali. Dan yang terbaru itu ini yang terakhir, pada Gelahang, ya. Ngerti pada Gelahang ini? Ada yang tahu nggak? Pada Gelahang ini, ya, sama-sama memiliki. Itu masih umum, sama-sama memiliki. Diperjelas. Bertanggung jawab dua, jawab ngomong. Halo, jadi kayak bertanggung jawab antara Banjar yang cewek juga, Banjar yang cowok juga gitu. Iya. Iya. Iya, hampir benar itu. Tepuk tangan lagi sekali. Ya, pada Gelahang ini, di mana seseorang wanita ya, pihak orang tua wanita itu tidak mempunyai saudara perempuan lagi, hanya dia aja, punya anak satu-satu saja. Kemudian dia harus mempunyai tanggungan keluarga, tanggungan raja, tanggungan desa. Dia punya hak itu. Biar nggak putus rajanya dia harus cari orang lagi untuk kawin ke tempatnya dia. Seorang lelaki ke tempatnya yang perempuan ini. Nah kemudian itu biasanya yang tanam. Nah kemudian kalau pada Gelahang ini satu sisi itu, kemudian pihak laki juga demikian. Dia punya tanggung jawab merajat juga, punya tanggung jawab terhadap desa juga. Nah salah satu solusinya adalah ada Gelahang. Jadi satu sisi ini ada baiknya ya, ada baiknya, namun ada jeleknya juga saya katakan. Jeleknya apa? Ya, sulit di mana? Yang pertama, yang punya pengalaman dan teman setiap 6 bulan gitu. Ya. Artinya pembagian tugas ini ke setiap 6 bulan, 6 bulan kan kebetulan yang cowok dari Denpasar, yang cewek dari Badung, Gerobokan. 6 bulan diambil untuk perjanjian nikah, 6 bulan di Denpasar, kemudian 6 bulannya lagi di rumah Kentan. Dan sesuai peraturan ketika penandatanganan di adat nikah akan siap melepas selama 6 bulan ayah-ayahnya, tapi yang cowok setelah 6 bulan harus kesini dan dioper. Nah begitu terus jadinya. Ya kan sulitnya sekarang nikah kebetulan berarti sentananya nikah kan cewek juga kita ya. Nikah kesulitan menurut yang agak ribet gitu ya. Betul, memang itu salah satu yang penting juga repot daripada kedua pasangan tersebut, yaitu ada pembagian yang bagus 6 bulan 6 bulan. Tapi kalau nggak ada pembagian itu, satu sisi dia harus ngayang di desa perempuan, satu sisi lagi di desa laki-laki, gimana itu kan? Nah itu ada salah satu solusinya. Jadi harus 6 bulan 6 bulan, bisa juga itu salah satu. Inilah kendala kita. Namun ya kita gak akan kembali pada alam, proses alam bagaimana nantinya, apakah bagaimana, sama sepertinya tanah itu dulu kan agak jarang, tapi sekarang sudah mulai banyak. Nah inilah, jadi pada Gelahang itu satu sisi bagus sebagai suatu solusi bagi yang perempuan, tidak, orang tua perempuan yang tidak punya anak saudaranya lagi, sekarang bisa. Jadi ini tanah ya. Nah itu tanda perkawinan di Bali, jadi hampir itu semua mencakup yang ke-8 itu. Nah selanjutnya, perkawinan itu sakral. Apa yang menyebabkan sesuatu itu sakral? Sakral. Upacara. Lagi? Upacara, kemudian disaksikan. Masuk. Iya, sesuatu disebut sakral itu karena diupacarai. Ya. Ada upacara prasito, biokaun, semua itu diupacarai. Kemudian ada bakti, sembah bakti. Ya. Dan ada lagi, kalau sudah sembah bakti itu kan disaksikan. Nah perkawinan demikian juga, itu sakral. Ada upacara-upacara tertentu dalam perkawinan. Jangankan pada waktu perkawinan, ketika memadek pun, ketika meminang pun ada upacara. Jangankan itu lagi, ketika mau bawasan pun ada upacara.
Jadi perkawinan itu sangat sakral. Lanjut kemudian udah perkawinan, ada lagi ketika ada upacara berikutnya tambah sakral lagi. Dan kemudian ada saksi yang dikatakan betul. Kalau kawin itu kan trio bersaksi kan? Buta saksi, dewa saksi, manusia saksi. Ada 3 ini. Jadi itulah yang menyebabkan perkawinan dikatakan sakral. Nah ini yang sedang menghancur, tolong ini perhatikan bagi yang sudah menikah, jangan saling menyalahkan. Ya, istrinya bilang, beli ini pleng dengan ini, jangan. Suami juga bilang, lo ini pleng dengan ini, jangan. Karena itu akan bisa menimbulkan suatu masalah. Kemudian selanjutnya sikap membenci, udah. Membenci dan merendahkan, tolong jangan hindari ini. Lanjut sikap membela diri dan mencari-cari alasan. Yang mau kadung belih raga, akui kesalahan kita pada istri. Demikian juga istri akui kesalahan kita pada suami. Jangan mencari-cari alasan. Terus sikap mendiamkan dan mengabaikan. Ada permasalahan jangan didiamkan begitu saja. Coba selesaikan dengan musyawarah. Pasti akan selesai, pasti akan ketemu permasalahannya. Lanjut, komunikasi yang baik dengan pasangan. Ya. Terus kewajiban suami dan istri. Terus lanjut. Munculkan semua. Banyak dalam sastra Hindu yang menyebutkan bagaimana kewajiban suami istri. Sastranya satu Weda, kemudian Sarasamusaya, kemudian Arta Sastra, Sastra. Saya ambil satu, dalam Gria Sutra. Itu ada kewajiban suami. Jadi memberikan perlindungan terhadap istri dan anak dan memberkahi anak itu. Kemudian kewajiban istri ini. Dari kewajiban ini tentunya si suami pasti bisa melaksanakan kewajiban istri ini, si istri bisa melakukan kewajiban suami. Tapi ada kira-kira kewajiban istri yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Ada yang tahu nggak? Ya, menyusui. Lain? Ada yang lagi? Kewajiban istri yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Melahirkan. Ya. Ada lagi? Ada 3. Yang pertama, mengandung. Tidak ada suami yang bisa mengandung, pasti istri yang bisa mengandung. Kemudian berikutnya, melahirkan. Tidak ada suami yang melahirkan, pasti istri yang melahirkan. Ketiga, menyusui. Ini yang kewajiban istri yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Boleh. Itu suami dan anak, benar. Tapi suami nggak bisa demikian. Ya itu. Jadi ini, jadi banggalah sebagai seorang wanita karena kita mempunyai kelebihan daripada laki-laki. Tapi jangan kebanggaan itu dipakai sebagai alasan, kamu rendah, jangan demikian. Kita tetap satu keluarga. Oke, terakhir ini. Ini apa? Gambar tangan. Oke. Biasanya tangan ini adalah simbol daripada mewujudkan sesuatu. Kalau kadang-kadang ini disimbolkan good. Ini disebutkan ego. Kenapa ego? Karena sering lindung begini. Kemudian kadang-kadang disebut Satwam Rajas Tamas. Ada yang menganggap mungkin. Tapi kita rubah sekarang. Ini adalah simbol orang tua kita, ya. Simbol orang tua kita. Ini adik kakak kita. Ini diri kita, ya. Ini pasangan kita. Ini anak-anak kita. Oke. Coba sekarang angkat tangan semua. Keduanya. Ya, kemudian disatukan. Tekuk jari tengah-tengah begini, ya. Sudah. Nah, kemudian goyangkan ibu jarinya, bisa kan? Telunjuk, bisa kan? Jari manis, nggak bisa. Kelingking bisa, oke, tapi bisa kan? Artinya apa? Oke, coba. Silakan. Kalau menurut saya dengan tadi itu, kalau yang jempol itu orang tua, kenapa masih bisa bergerak? Karena kita dengan orang tua masih bisa berpisah. Seperti contohnya ketika orang tua kita telah tiada. Terus kalau misalnya dengan adik kakak itu juga bisa berpisah ketika adik atau kakak kita menikah begitu. Terus kalau untuk yang terakhir anak juga bisa berpisah karena nanti anak menikah dengan pasangannya. Sementara kalau misalnya
pasangan kita akan selalu menemani kita seumur hidup. Itu jawaban benar sekali. Jadi hanya pasangan kita lah yang menemani kita. Pasangan kita yang menemani kita sampai mati. Coba bapak adik-adik lihat, orang yang meninggal, orang tua yang meninggal, nggak selesai 10 tahun pasti diikuti oleh istrinya atau suaminya. Coba perhatikan, nggak sampai 10 tahun nggak diikuti. Jadi dia akan mendampingi kita selamanya. Oleh karena itu, pasangan Anda hargailah dia, sayangilah dia semasih ada, ya. Saya kira demikian. Saya dengan Prabowo Santi, Om Santi Santi Santi.